Akan mepresentasikan analisis negara maju dan negara berkembang. Sebelumnya, perkenalkan nama kami, Naira Zahaduddin dan teman saya, Maulana Nurani, nomor absen 4. Di sini kami mengambil negara majunya Belanda atau Netherlands dan negara berkembangnya Myanmar. Belanda ada di sebelah sini, di benua Eropa Barat, sedangkan Myanmar ada di sini sebelah sini, di benua Asia. Yang pertama itu negara Belanda. Itu ada letak geografisnya dan luas wilayahnya. Letak geografis berbatasan dengan Laut Utara di utara dan barat, Belgia di selatan, dan Jerman di timur, serta berbagai perbatasan maritim dengan Belgia, Jerman, dan Britania Raya. Luas wilayahnya itu 41.555 km persegi. Letak astronomisnya itu antara garis lintang 50 derajat dan 84 derajat lintang utara dan garis bujur 3 derajat dan 8 derajat lintang timur. Topografi atau bentang alam. Subtropis dengan 4 pembagian musim. Untuk temperatur udara, Belanda memiliki temperatur suhu rata-rata pada bulan Januari 1,7 derajat Celcius dan pada bulan Juli 17 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata 700 mm per tahunnya. Kondisi relief atau bentang alam negara Belanda. Keadaan permukaan bumi Netherlands yang menonjol ialah adanya bagian darat yang lebih rendah dari permukaan air laut, yaitu di bagian barat negara ini. Sepanjang pantai barat dan utara, bagian daerah ini dilengkapi dengan daratan gurun pasir yang tingginya mencapai 30 meter. Yang keempat itu ada kondisi sosial dan budaya. Yang pertama itu sosialnya. Jumlah penduduknya itu 17 juta. Kepadatan penduduknya itu 501 per kilometer persegi. Tingkat pertumbuhan penduduknya itu 0,39%. B. Ada budaya. Yang satu ada religi. 25% penganut agama Katolik Roma, 15% penganut agama Kristen Protestan, 5% penganut agama Muslim, 1% penganut agama Buddha, dan 0,9% penganut agama Hindu. Yang kedua ada bahasa. Bahasa Belanda, tetapi banyak orang yang fasih berbahasa Inggris dan seringkali juga bahasa Jerman atau Prancis. Yang ketiga ada kesenian. Di Belanda Timur, tarian seperti Die Rekusman, Boxhaarburger, Valeta, Kruis Polka, dan Spaanse Waltz memiliki asal-usul yang sama dengan tarian Jerman. Itu ada mata pencariannya. Mata pencarian Belanda bergantung pada perdagangan internasional, seperti produksi makanan, mesin, bahan kimia, dan lain-lain. Teknologi yang kelima, teknologi Belanda sangat mengagumkan dengan luas wilayah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan Kabupaten Goa pada tahun 2011. Mampu menjadi negara pengekspor hasil pertanian terbesar kedua setelah USA. Dan negara penghasil bunga serta benih terbesar ketiga di dunia dan memasak seperempat dari sayuran diekspor Eropa, sehingga menjadi pendorong utama ekonomi menyumbang 20% pendapatan nasional. Yang keenam itu ada pengetahuan. Sistem pendidikan di Belanda berfokus pada kerja tim, menciptakan lingkungan sosial yang ideal untuk berteman. Yang ketujuh itu ada organisasi kemasyarakatan. Belanda menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlemen sebagai kekuasaan antara ratu dan institusi pemerintahan lainnya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yang negara berkembang, negara Myanmar. Satu, letak geografis dan luas wilayah. Berbatasan dengan Bangladesh dan India di barat laut, Cina di timur laut, Laos dan Thailand di timur dan tenggara, serta Laut Andaman dan Teluk Benggala di selatan dan barat daya. Luas wilayah 676.578 km persegi. Yang kedua, letak astronomis 90,32 sampai 280,31 lintang utara dan 920,10 sampai 10,11 bujur timur. Yang ketiga ada topografi atau bentang alam. Myanmar bagian selatan memiliki iklim tropis, Myanmar bagian utara memiliki subtropis.
Sedangkan Myanmar terletak di sekitar khatulistiwa iklim dipengaruhi angin musim. Suhu maksimum harian tercatat mencapai 37, derajat Celcius. Suhu tertinggi yang tercatat di beberapa lokasi berada pada kisaran 34 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Hingga saat ini di bagian barat terdapat pegunungan Arakama Yoma, di bagian utara dapat pegunungan Himalaya, di bagian timur dapat daratan tinggi Shan. 4. Ada kondisi sosial dan budaya. Yang A. Sosial. Jumlah penduduknya 54.823,979 jiwa. Kepadatan penduduk 84 per kilometer persegi. Tingkat pertumbuhan penduduk 0,69%. Yang kedua itu ada budayanya. Yang pertama, religi 80% penduduknya menganut agama Buddha. 2. Bahasa menggunakan bahasa Burma. Yang ketiga itu kesenian. Seniman menciptakan lukisan dan patung yang mencerminkan budaya Burma. Yang keempat itu mata pencarian. Mata pencarian utama dari negara Myanmar yaitu di bidang pertanian dan pertambangan. Yang kelima ada teknologi. Seiring kemajuan teknologi di Myanmar, begitu pula transportasi. Perusahaan rintisan lokal seperti Olayride memperkenalkan layanan pemesanan kendaraan berbasis meteran yang sangat baru, yang memungkinkan pengguna memesan taksi melalui aplikasi seluler atau pusat panggilan untuk pertama kalinya di Yangon dan Mandalay. Yang keenam, ada pengetahuan. Sistem pendidikannya didasarkan pada sistem Inggris, karena hampir 1 abad kehadiran Inggris dan Kristen di Burma. Sekolah menengah negeri pertama didirikan oleh pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1874. Yang terakhir ada organisasi kemasyarakatan. Republik Kesatuan Myanmar sejatinya memiliki sistem presidensial di mana menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ya, selanjutnya itu ada perbandingan negara Belanda dan Myanmar. Kenapa negara Belanda disebut negara maju itu karena memiliki pendapatan per kapita tiap tahunnya sebesar $58,9 per kapita, sehingga termasuk negara yang standar hidupnya tinggi. Perekonomian Belanda ditopang sebagian besar dari industri manufaktur. Nah, kenapa Myanmar itu disebut negara berkembang? Karena jumlah penduduknya yang banyak, masyarakat di Myanmar banyak yang menanam padi dengan melakukan pembukaan kawasan hutan. Sebagian besar penduduknya terlibat dalam sektor pertanian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.